Salam para talenta prima, senang bertemu dengan Anda semua. Selamat datang di MOOC Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Kali ini, kita akan bersama-sama mempelajari modul perencanaan strategis dan tata kelola organisasi. Pada level 2, terdapat 3 tujuan yang ingin kita capai, yaitu mampu mengelola anggaran secara operasional, dari revisi DIPA hingga monitoring realisasi. Mampu melakukan monitoring dan evaluasi kinerja secara sistematis dan berbasis data. Dan mampu menyusun laporan kinerja yang berkualitas tinggi. Para talenta prima, dalam mencapai tujuan tersebut, terdapat 3 topik besar yang akan kita bahas bersama. Pengelolaan anggaran, monitoring dan evaluasi, serta pelaporan kinerja. 3 topik yang saling terhubung dalam satu siklus operasional. Mari kita mulai. Talenta prima, pernahkah mengalami situasi di mana anggaran yang direncanakan ternyata perlu disesuaikan saat tahun berjalan? Itu hal yang sangat umum. Dan untuk itu, ada mekanisme revisi DIPA. Tapi perhatikan, tidak semua revisi itu sama. Ada 3 jenis yang berbeda kewenangan dan prosesnya. Revisi teknis administratif, jenis revisi ini paling sederhana. Prosesnya bisa diselesaikan KPA sendiri. Revisi antar komponen. Revisi jenis ini butuh persetujuan eselon 1. Dan terakhir adalah revisi substansial yang menyangkut program atau output. Revisi ini harus ke Kemenkeu dan Bappenas. Ada satu hal yang wajib dipahami. Tidak semua kebutuhan perubahan bisa diakomodasi melalui revisi. Beberapa jenis belanja bersifat blok, sehingga tidak bisa digeser. Ada satu pertanyaan yang sering menjadi sumber kebingungan. Apakah anggaran yang habis terpakai berarti kinerja kita sudah baik? Jawabannya, belum tentu. Inilah inti dari penganggaran berbasis kinerja atau PBK. PBK menggeser fokus dari berapa banyak yang kita belanjakan ke apa yang dihasilkan dari setiap rupiah. Setiap rupiah anggaran harus dapat dikaitkan secara langsung dengan output dan outcome yang akan dihasilkan. Talenta prima, memonitor realisasi anggaran bukan hanya soal melihat angka persentase penyerapan. Monitoring yang efektif harus mampu menjawab 3 pertanyaan. Seberapa besar deviasi anggaran yang terjadi? Kapan deviasi itu muncul? Di paruh pertama atau kedua? Dan yang paling penting, mengapa itu terjadi? Pertanyaan ketiga yang paling sering diabaikan, tapi paling kritis. Talenta prima, kualitas laporan kinerja sangat bergantung pada kualitas data yang menjadi dasarnya. Data yang tidak valid dan tidak reliable akan menghasilkan laporan yang menyesatkan. Ada 3 jenis data kinerja yang sering digunakan, yaitu data administratif. Data ini yang paling efisien karena dihasilkan secara otomatis dari proses pelayanan. Survei dan kuesioner. Metode ini untuk mengukur persepsi dan kepuasan yang tidak terekam dalam sistem. Dan observasi langsung. Data ini dikumpulkan untuk kondisi atau proses yang tidak bisa ditangkap secara administratif. Apapun jenis datanya, 3 syarat validasi data ini tidak bisa dikompromikan, yaitu sumber data harus jelas, metodologi pengumpulan data harus terstandar, dan setiap data harus bisa diaudit. Talenta prima, analisis capaian kinerja yang baik tidak cukup hanya menyajikan angka persentase. Ada 2 teknik yang harus digunakan bersama. Pertama, gap analysis. Teknik ini membandingkan target dengan realisasi, mengkuantifikasikan deviasi secara absolut dan persentase. Gap analysis menjawab pertanyaan, seberapa jauh kita dari target? Tapi gap analysis saja tidak cukup. Harus dilengkapi dengan metode kedua, yaitu problem tree analysis. Teknik ini menggali lebih dalam, sebab mencari akar permasalahan di balik deviasi yang terlihat. Ia menjawab, mengapa kita tidak mencapai target? Contohnya, gap analysis menemukan bahwa penerbitan paspor hanya 80% dari target. Problem tree analysis menemukan bahwa penyebab utamanya adalah sistem antrian online yang sering error.
Review kinerja triwulanan bukan sekedar kewajiban formal yang harus dipenuhi. Ia adalah mekanisme koreksi paling efektif sebelum akhir tahun. Prosesnya 4 tahap. Pertama, setiap unit menyusun laporan triwulanan yang memuat realisasi, analisis, dan rencana tindak lanjut. Kedua, forum review dipimpin pimpinan. Bagian ini bukan presentasi seremoni, tetapi dialog substantif. Ketiga, hasilnya ditindaklanjuti dengan penyesuaian rencana aksi yang konkret. Dan keempat, masalah yang melampaui kapasitas unit harus dieskalasi, tidak disimpan sendiri. Di luar review triwulanan, ada 2 evaluasi formal. Evaluasi tengah tahun di Juli untuk melihat kemajuan semester pertama, dan evaluasi akhir tahun untuk menilai capaian secara keseluruhan. Talenta Prima, LKJ yang berkualitas bukan sekedar laporan yang tebal. Kualitasnya dinilai dari 4 aspek oleh tim evaluator Kemenpan RB. Pertama, kualitas informasi kinerja. Satu angka yang tidak akurat bisa merusak kredibilitas seluruh laporan. Kedua, kepatuhan format berdasarkan Permenpan RB yang berlaku. Format bukan formalitas, ia struktur yang membantu keterbacaan dan evaluasi. Ketiga, dan ini yang paling sering menjadi kelemahan, kedalaman analisis. LKJ yang baik tidak sekedar menyajikan data, ia menjelaskan mengapa capaian itu terjadi, faktor apa yang mendorong, hingga kehambatan apa yang membatasi. Dan keempat, rencana tindak lanjut yang smart. Poin ini dijawab bukan kalimat umum seperti akan terus ditingkatkan, tetapi tindakan konkret dengan PIC yang jelas dan deadline yang terukur. Para talenta prima, setiap tahun Kemenpan RB mengevaluasi kualitas sakit kita. Hasilnya adalah nilai dan rekomendasi perbaikan yang spesifik. Sekarang pertanyaannya, apakah rekomendasi itu selalu ditindaklanjuti secara substantif? Untuk menindaklanjutinya, ada 4 langkah yang harus dilakukan. Pertama, pahami rekomendasi secara mendalam. Jangan hanya baca rekomendasinya, tapi pahami basis penilaian yang menjadi dasarnya. Itulah kunci untuk menyusun tindak lanjut yang tepat sasaran. Kedua, susun rencana aksi yang smart untuk setiap rekomendasi. Bukan hanya kalimat umum, PIC jelas, dan deadline konkret. Ketiga, monitoring berkala oleh pimpinan, bukan menunggu laporan. Dan keempat, laporkan perkembangan ke Kemenpan RB sebagai bukti komitmen. Baik talenta prima, demikian materi kita hari ini. Semoga bermanfaat dan kita semua senantiasa bangga melayani bangsa.